Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Halo bosku semua, kita kembali akan mengulas di unit-unit yang ada di SAC. Kembali, kalau kemarin sudah Mercy-nya masih ada yang berminat segera. Kemudian yang saya akan ulas selanjutnya adalah datang lagi unit yang spesial, nanti yang biru itu. Kemudian yang unit yang spesial kali ini adalah bagi anda bosku, ada BMW dan ada di teaser BMW, dan itu yang saya akan ulas sebelum Anda membeli mobil ini. Maka harus tontonnya video ini. Jadi fitur-fitur apa aja yang akan Anda dapatkan di mobil BMW 740 Li berikut ini. Yuk langsung saja kita ulas. Oke, kembali di Saputra Autocar. Ini dia sosok BMW, mobil yang cukup mewah, cukup menarik perhatian, dimana mobil ini bisa Anda dapatkan ya untuk harganya kurang lebih 1,3 lah, 1,3, dimana mobil ini barunya bisa sampai 2M sih. Nah, Anda bisa mendapatkan mobil ini dengan kondisi yang sangat-sangat spesial, kondisinya mulus kayak gini, like brand new. Nanti kita akan lihat kilometernya berapa, dan juga kita akan bahas terlebih dahulu dari sektor wajahnya yang cukup mewah seperti ini, dengan grillnya yang cukup besar, dan ini pun bisa terbuka dan tertutup secara otomatis, dimana saat melaju membutuhkan pasokan udara dia akan membuka. Kalau saat ini kondisi tertutup seperti ini. Nah, oke. Dan kita akan bahas terlebih dahulu dari wajahnya atau lampu-lampunya. Itu dia sudah menggunakan teknologi BMW Adaptive LED. Nih. Kalau dari tampilan wajahnya, dia bumpernya dengan ada list chrome seperti ini. Jadi tampilannya semakin mewah. Tambahan untuk housing dari pada bumper bawah dan juga melengkapi bagian fog lampnya ada 3 titik. Itu semua lampu LED ya. Lampu depan LED semua, ada washernya juga. Kemudian sensor-sensor lengkap. Oke, setelah lampu dari pendaran lampunya sudah, kita akan melihat sektor dapur pacunya. Mobil ini dibekali mesin yang cukup tangguh karena bodinya yang cukup besar, otomatis dia perlu ekstra power juga. Untuk jantung pacunya sendiri cukup tangguh ya, di mana dibekali dengan mesin 3000 cc yang 6 silinder dan twin power turbo, sanggup menghasilkan tenaga 326 horsepower, torsinya mencapai 450 Nm, cukup lumayan mantap. Setelah dari jantung pacu, kita akan melihat sektor kaki-kakinya sendiri. Inilah profil bannya dari BMW yang masih original dengan balutan silver seperti ini, dengan wheel dove-nya langsung menutup tanpa ada kelihatan baut-bautnya lagi. Profil bannya sendiri itu dia menggunakan ban Hankook di sini. Dia menggunakan profil 245/45 ring 19. Mantap. Kemudian dari samping-samping ini kita bisa lihat samping ya. Dia kesan elegannya, bisa dibilang ada yang memang mengatakan ini kayak desain samping krum-krumnya itu seperti stick golf, memanjang sampai ke belakang. Dan krum-kruman nggak hanya sampai situ aja, kesan mewah juga ditampilkan di spion ini. Dan inilah pendaran lampu dari spionnya juga untuk lampu sennya. Krum-kruman dari samping ini juga kelihatan ya, dari atas sampai belakang itu krum-krumannya cukup banyak, sehingga menampilkan kesan mewahnya. Handle dari pintunya pun juga sama, ada action krum-krumnya juga. Nah, ini untuk yang bagian bawah itu kisi-kisinya itu lubang, jadi ini memang untuk aerodinamis juga fungsinya. Kemudian di bagian spionnya juga ada 360 kameranya. Oke, bagian atas kita bisa lihat sama-sama. Kita lihat bagian atas melandai seperti ini, dimana ada sunroof dan moonroofnya, cukup mewah dan elegan. Kemudian di bagian antena sudah menggunakan shark fin, ciri khas dari BMW. Oke, lanjut ke bagian sektor belakang. Kita akan juga melihat bagian kaki-kaki ban belakang ini, profilnya dia berbeda ya. Dia menggunakan profil bannya 275/40 ring 19, sehingga profil ban depan belakang kenapa dibuat beda, karena fungsional, karena dia penggerak belakang, dia perlu cengkraman yang di belakang lebih, traksinya juga lebih bagus, tapaknya yang lebih lebar. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Sisi belakang dia ada permainan area krum-krum di bagian samping,
dari bodi sampai belakang dengan fake mufflernya. Bukan fake muffler gimana ya, dia hanya desain aja karena mufflernya tetap ada di bagian dalamnya. Nah itu dia ya. Kemudian dari sisi lampu-lampunya dia udah menggunakan LED semua dan krum-kruman seperti itu. Kemudian kamera parkir ada di bagian bawah. Inilah bagian bonet atau bagian belakang dari BMW 740Le. Nice. Serta pembukaan bagasi bisa menggunakan remote, bisa menggunakan kick sensor juga selama kunci Anda kantongin. Kuncinya seperti ini BMW. Jadi Anda bisa pengunciannya menggunakan ini atau juga menggunakan kick sensor. Untuk posisi sensor, jadi untuk mengetahui posisi sensornya ada di antara sensor parkir ini dan bagian towing sini ya. Saya akan coba demokan pada saat membuka. Kunci ini saya posisi ada di dalam kantong dan saya akan ayunkan di sebelah sini. Ini dia proses pembukaan dengan kick sensor. Nanti penutupannya kita lanjut dulu lihat ke bagian bagasi yang cukup luas sekali, di mana bagasi ini mampu menampung barang yang cukup banyak. Kemudian tidak dijumpainya spare tire karena roda-rodanya menggunakan teknologi run flat tire. Untuk bagian bawah hanya ada nanti repair kit ya, ini P3K-nya. Kemudian kita akan lanjut proses penutupan bagasinya. Kemudian Anda penutupan juga bisa melalui tombol di sini atau kembali diayunkan. Tujuannya apa sih mengayunkan kaki itu? Seandainya Anda bawa barang nggak bisa menutup dengan tangan tombol-tombol ini, Anda dimudahkan dengan ayunan kaki seperti ini aja. That's it. Itulah untuk proses kick sensor dari BMW. Oke, kita akan lanjut pembahasan di bagian interiornya. Dan otomatis terbuka. Sekarang saya coba kunci lagi dan kunci saya kantongin. Nah, ini ada welcome light-nya nih, dan otomatis kaca spion akan terbuka. Ini dia bagian interior dari BMW. Kelihatan banget mewahnya ya. Kemudian ada seal plate-nya. Kemudian di bagian pintu, kesan mewahnya dengan balutan kulit warna coklat seperti ini dengan tambahan ambient light-nya cukup keren sekali. Pembukaannya, handle chrome-nya ini chrome Dove sehingga kan kesan mewahnya dapat. Ini untuk pengunciannya. Kemudian ini untuk pengoperasian dari power window, kemudian untuk pengoperasian dari mirrornya. Kemudian ini ada tombol di mana nanti saya akan perlihatkan berfungsi sebagai pembukaan tirai. Dan ini pengoperasian buka tutup tirai di bagian belakang sehingga untuk privasi atau juga agar tidak terlalu silau dari cahaya ya. Jadi dari sisi driver bisa mengoperasikan secara otomatis. Sekaligus kita akan bahas di ruang kabin untuk lampu-lampunya, sekaligus ini pembahasan sunroof moonroofnya. Lampu-lampu sudah menggunakan LED yang warm, jadi dan desainnya pun elegan, mewah. Oke, untuk pengoperasian dari sunroof moonroof depan dan belakang bisa kita operasikan dari sini. Ini cara pembukaan dari moonroof di belakang dengan tombol yang di sini. Kemudian kita juga bisa tutup moonroofnya dengan tombol yang ada di sebelah sini. Jadi ini penutupannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan coba buka sunroof di bagian atas. Ada kerennya nih, ada ambient light-nya nih, ada ambient light untuk sunroof dan moonroofnya, dimana bisa kelihatan pada saat malam. Kita coba buka si sunroofnya sendiri. Kita akan coba lihat nih, coba kita sama-sama bisa kelihatan tuh di pinggir-pinggir dari sunroof itu ada ambient light warna biru. Ambient light warna biru itu akan berpendar kalau kondisi malam, itu akan bagus banget. Ini cara pembukaan. Kita coba pembukaannya lagi, itu dari yang tengah itu tinggal kita dorong maka sunroof akan terbuka seperti itu. Penutupannya juga sama ya kayak sunroof pada umumnya, tinggal kebalikannya kita tekan berlawanan maka akan tertutup, kemudian kita tekan kembali itu akan menutup di bagian tirainya seperti itu ya. Mantap. Kemudian tombol-tombol di sini untuk memory seat-nya ya, memory seat ada 2 memory seat. Kemudian yang tombol ini untuk memanjakan, bukan memanjakan tepatnya, tapi untuk menunjang driver, sisi drivernya ada berkendara jauh. Ini bisa untuk pijat.
Dan ini dia untuk pengoperasian tombol massage di bagian sisi drivernya. Ada 3 level di sini ya. Kalau 3 level full seperti ini ya, pada saat posisi duduk ya, itu akan terasa di bagian punggung, pinggang hingga ke pantat. Jadi ada kayak tekanan, ada pressure. Jadi nggak terlalu kerasa banget sih, enggak, cuman itu terasa apa ya, tekanan pressure-nya. Kalau terlalu kuat bisa dikurangin levelnya. Jadi ada 3 level di sini, dan di LCD juga akan muncul nanti level dari massage yang akan dilakukan di bagian kursi ini. Ya, kemudian untuk pembukaan bagian belakang bagasinya. Kemudian lanjut ke bagian joknya, ini untuk pengaturan adjustment tinggi rendahnya, dan ini tombol kecil ini jadi bisa berfungsi apabila Anda tingginya lebih tinggi 180 atau lebih, butuh space leg-nya ini untuk berfungsi di sini. Nah, oke. Kemudian untuk retract dan sebagainya ada di sini. Dan ini berfungsi juga untuk adjustment dari headrest-nya. Ini ya, coba saya lihatkan. Juga memang harusnya secara elektrik ini fungsinya di sini. Oke. Ini untuk ruang penyimpanan, storage-nya, kemudian untuk lampu-lampunya, tombol-tombolnya sama seperti kayak di Mercy juga, mobil-mobil Eropa ya, kayak gitu. Ini bagian sisi setirnya seperti ini dengan kemewahannya. Kita akan bentar lagi masuk ke bagian dalamnya seperti apa. Kita ulas lebih dalam lagi ya. Sebelum ke bagian dalam, kita juga lihat bagian sisi penumpang depan itu juga memory seat, cuma sama-sama elektrik juga ya, dilengkapi memory seatnya 2 slot, cuman tidak dilengkapi untuk massage. Jadi tidak ada untuk apa ya, untuk tombol pijat di kursinya. Sebelum lanjut lagi, ada bumpy sedikit. Bagi Anda yang memiliki atau berencana membeli mobil ini, Anda harus ketahui juga bahwa mobil ini itu nggak perlu Anda banting-banting pintunya, karena dia udah ada vakumnya. Jadi ini contoh ya, tutup gini ya, dia akan tersedot sendiri, set, rapi bagian dalamnya. Ini juga ada, Anda bisa customize ya, sebagai pemilik Anda bisa mengubah nama di sini agar ada welcome message di mana mobil ini akan menyapa Anda. Lanjut pembahasan di kokpit ini, kita akan melihat untuk tombol start stop button dan auto stopnya ada di bagian tengah atau sebelah kiri. Kemudian di bagian setirnya kita akan melihat panel lampu sen yang berfungsi lampu sen, lampu high beam, dan juga ada tombol untuk bisa membaca informasi driving kita, kilometer kita sampai mana. Kemudian di bagian kanan itu ada tuas yang berfungsi untuk wiper ya, kebalikan untuk mobil Jepang. Kemudian ada tuas kecil di bawah tuas untuk lampu high beam, itu adalah untuk tilt teleskopik secara elektrik sebelah kanan. Lanjut ke bagian kemudi, di bagian kanan ini untuk audio. Kemudian bagian kiri itu untuk cruise controlnya yang sudah adaptif tentunya. Kemudian di bagian tengah ini konsol audio dan juga AC yang sudah dual sound dan soft touch, dimana fitur-fitur soft touch-nya ini ada hot and cool seat, dan kebanyakan nanti akan dipergunakan di Indonesia ada yang cooling seat-nya dibanding hot-nya. Oke, di bagian AC sudah. Kemudian di bagian tengah ada untuk joystick transmisi, kemudian ada dial yang dimana nanti dial itu berfungsi untuk pengoperasian di head unitnya sendiri. Kemudian ada 4 mode berkendara dari ciri khas BMW. Kemudian ada juga mode-mode pengaturan yang lain nanti yang akan saya ulas terpisah ya. Ada pengaturan tinggi rendah suspensinya. Oke, sekarang kita akan lebih mengulas terlebih dahulu di bagian sistem transmisinya terlebih dahulu ya. Suara mesin, deru mesinnya tuh enak banget, enak banget. Dan ini pun ada heads up display di bagian sini. Nah, itu ya, kelihatan ya, itu heads up displaynya. Anda bisa berkendara sambil melihat heads up display itu. Dan ini speedometernya sudah kayak digital gini nih modelnya. Wow, hentakan power mesinnya kita gas itu berguncang. Tenaganya gede banget. Dan ini ada informasi bonnet
masih terbuka ya, ada bagian kap mesinnya masih terbuka, message-nya. Jadi ini untuk tombol-tombol di sini ya, ini untuk tombol ada auto high beam, jadi mana dia fungsi atau bisa automatic high beam kalau kita aktifkan. Kemudian ada untuk pengoperasian di MID-nya, informasi itu akan berubah, dan ini bisa kita lihat sama-sama kilometernya berapa, ayo. Dan ini ada indikator baterainya, konsumsi bahan bakar, average-nya. Kemudian kita bisa lihat, nah tuh masih kilometernya sedikit, belum sampai 10.000 loh, masih sekitar 7.000. Lanjut di bagian konsol tengah ada port USB dan storage-nya, kemudian ada port USB untuk charging dan cup holder dimana untuk bisa soft opening. Oke, lanjut di bagian storage tengah. Di storage tengah itu juga ada port USB juga, tapi ini lebih fiturnya ke wireless charging. Wireless charging handphone kita jepit, jadi model jepit di sini handphone harus support wireless charging, dijepitkan di bagian sini ya. Nah, ini proses terjadinya wireless charging. Kita akan juga lihat indikator warna biru. Kemudian di bagian ini ada port USB dan juga power outlet-nya yang bisa Anda pergunakan. Nanti fungsi ini untuk bisa kita atur tinggi rendah dari suspensinya. Dan ini fungsi tombol suspensi yang dimana kita bisa mengatur tinggi rendah suspensinya agar lebih ceper dan tidaknya. Ini untuk 360-nya, ini untuk parkingnya seperti ini ya. Nah, pada saat kita pencet tombol parking dan udah untuk 360, kita bisa melihat surround dari kita, sensor-sensornya aktif banget mendeteksi yang ada. Jadi ini untuk bagian depannya, ini untuk 360-nya. Nah, ini dia. Kemudian untuk pengoperasian joystick dari BMW ya, posisi semua. Ini di sini ada tombol. Ini posisi parking. Untuk selektifnya ini ada tombol di sini. Kita dorong. Ini posisi netral. Ini kemudian kalau kita mau pindah lagi, posisi tekan lagi R, langsung masuk ke bagian parking kameranya. N, kemudian pencet lagi D. Kalau mau ke manual, geser, tak, udah plus minus. That's all. Kalau pada saat kita tekan P lagi, dia akan otomatis, nah, otomatis parking sendiri. Maksudnya bukan otomatis parking. Oh ya, ini ada otomatis parking assist-nya loh ya, parking bisa, mungkin parkir otomatis, cuman saya belum bisa mencoba secara langsung di sini. Nice. That's the point, kelebihan-kelebihan yang ada di mobil mewah yang seperti ini. Ini pemilihan juga selektif dari mode berkendara, itu akan mempengaruhi di sininya ya. Ini yang sport, kalau ini yang comfort, dan ini eco. Jadi nuansanya berbeda-beda, dimana kalau eco tuh nuansanya kayak biru-biru, kalau comfort itu menjadi seperti ini. Jadi kalau eco Anda hanya bisa dibatasin sampai 120 km/jam, kemudian kalau comfort itu bisa, memang bisa ya maksimal tapi lebih nyaman. Kemudian untuk sportnya jadi kelihatan lebih sporty seperti ini, dan juga ada yang adaptif. Oke. Lanjut di bagian sektor head unitnya ya, pengaturan head unit ada di sini di dialnya ini, tombol-tombolnya ada menu di sini. Kita lihat sama-sama di head unitnya cukup lengkap ya informasi yang ditampilkan. Nanti kita soroti di vehicle setting karena yang banyak di sini lengkap banget settingannya. Cuman saya nggak akan bahas one by one karena akan makan waktu yang banyak banget. Jadi yang jadi sorotan utama adalah di pengaturan lampunya. Yang bisa kita atur-atur nanti adalah lampu-lampu yang cukup keren di interior ini, dimana bisa kita ganti-ganti ya pendarahan lampunya sesuai mood Anda. Jadi lampu-lampu ini bisa kita atur dengan pilihan opsi warna-warna yang sudah disediakan. Nah, ini contoh yang akan saya perlihatkan adalah pendarahan dari belakang ya. Itu dari bronze, ada orange, kemudian bisa menjadi putih, kemudian ada opsi pilihan ke biru yang seperti tadi juga, dan juga birunya biru muda, terus ke ungu ya. Pilihannya ada banyak juga ada hijau juga. Jadi ya sesuaikan dengan mood Anda.
Selanjutnya untuk pengaturan lampu di pilar itu bisa kita atur dari head unit ini ya. Mau meredupkan, mau dimatikan pun bisa dari head unit. Contoh kita akan lihat sama-sama. Ini saya akan redupkan di bagian sisi kiri. Benernya kanan kiri dari pengaturan head unit ini sama. Ini contoh aja. Ini saya proses redupkan. Dan proses untuk lampu dan fitur-fitur ini Anda bisa lakukan juga sebagai passenger melalui tablet. Nah, untuk ulasan tablet saya akan ulas tersendiri setelah video ini ya. Tambahan lagi, tadi belum saya sebutkan juga di sini itu berfungsi untuk dimmingnya baik speedometer maupun di head unit. Sekarang saya redupkan seperti ini, saya terangkan. Nah, kita akan masuk ke bagian belakang. Di sini juga sama-sama ada welcome light juga di sini. Ini dia kemewahan di bagian belakang saat Anda mulai masuk. Di sini ada tirainya yang bisa kita atur di sini. Buka penutupan tirainya. Ini saya contoh. Ada ini untuk power window-nya dan ini untuk tirainya. Untuk privasi akan menjadi lebih mantap. Dan ini bisa kita juga mengoperasikan tirai yang sebelah sana. Jadi sisi penumpang sebelah sini dan sana itu memiliki kemudahan yang sama ya. Dan juga bisa kita untuk pembukaan di bagian belakangnya. Nah, jadi tombol ini akan langsung berfungsi otomatis untuk moonroof dan sunroofnya di bagian belakang, plus juga di bagian belakang kita bisa buka tirainya. Nah, jadi pengaturan privasi ada di bagian sini. Kemudian di sini itu untuk asbak, masih disediakan asbak. Cuman ya mobil mewah ya sayang kalau Anda ngerokok sih, kalau itu menurut saya pribadi. Dan ini pun speaker-speakernya nanti katakan sama-sama dengarkan kualitasnya dari Bauer dan Wilkins yang mantap banget. Yuk masuk. Kita akan merasakan kenyamanan duduk di belakang ini seperti apa. Sekali lagi nggak perlu dibanting ya, pintunya nggak perlu dibanting. Kemudian ini ada mirror atau cerminnya di bagian penumpang. Kemudian udah model retract ini untuk lampu bacanya, untuk lampu yang ke bawah. Kalau ini untuk pendaran, lampunya kedua-duanya berpendar. Ini dia. Sebelum kita ulas semua, ini kita lihat sama-sama kemewahan yang ada di mobil ini. Ini tadi ya, yang lampu yang di pilar yang saya atur tadi. Nah, itu bisa kita atur dari pendaran melalui MID atau head unitnya. Dan juga, mobil ini nggak hanya dilengkapi armrest atau di bagian sini, tapi ini berfungsi banyak banget karena udah mendapatkan tablet, men. Tablet. Jadi mobil ini dilengkapi tablet yang bisa mengoperasikan fitur-fitur yang ada di mobil ini. Aduh, nyaman banget, boy. Nyaman banget duduk di sini, boy. Asli, nyaman banget. Kemudian ini lanjut lagi, saking nyamannya enak banget. Ini juga bisa Anda atur suhu udara yang berbeda kanan kiri. Ini untuk heaternya, seat bakalan nggak kepake kalau di Indonesia, bakalan pakai yang cooling. Nah, ini Anda bisa atur berbeda kanan kiri karena jadi quad zone ya. Selanjutnya saya mau tunjukkan juga di sini juga ada untuk input CD, untuk input CD dan juga aux-nya. Jadi kanan kiri itu supaya nggak berebut lah, supaya nggak berebut konektivitas. Kemudian ada power outlet juga di dua sisinya. Jadi untuk aux-nya kanan kiri bisa mendengarkan media yang berbeda-beda. Oke, kemudian ini untuk pengaturan di kursinya, untuk merebahkan, untuk tinggi rendahnya, recliningnya, untuk massage pijatan di sini. Oke. Kita akan coba ulas. Kalau tadi ini udah pengoperasian dari moonroof, sunroofnya udah, kemudian tirai belakang sudah. Mobil ini juga bisa untuk 5 penumpang, tapi dengan catatan bagian armrestnya ini ditutup, dikembalikan. Oke. Kemudian di bagian ini juga disediakan cup holder ya. Jadi untuk minuman bisa taruh sini.
Jadi bener-bener serasa di kelas VIP banget kalau duduk di sini ya, mewah banget. Oke, kita akan coba nyalakan. Seperti yang saya infokan tadi, rear seat entertainment ini bisa dioperasikan berbeda kanan dan kiri, sehingga penumpang kanan kiri bisa menikmati media yang berbeda-beda. Cuman ini bukanlah touchscreen ya, jadi harus pengoperasiannya melalui tablet. Nanti saya akan jelaskan secara terpisah di episode selanjutnya. Kemudian di bagian headrest ketiga itu bisa kita lipat, cuman masih menggunakan manual dengan tombol seperti ini. Nah, kita bisa lipat. Oke, speakernya pun sampai belakang loh ya. Mau dengar suaranya seperti apa nanti pada akhir ya. Ini juga keistimewaannya, kita bisa lipat bak raja, dalam artian Anda benar-benar bisa relax, serileks-rileksnya. Kita akan coba tombol ini, kita perlu tahan. Jadi kursi bagian depan itu kan adjust, dia akan maju seperti itu. Jadi perjalanan dinas jauh sekalipun dengan mobil ini Anda nggak perlu takut capek karena nyaman banget. Anda seperti ada di ruang VIP. Nice. So, what do you think guys? Mobil ini memang benar-benar untuk VIP banget. VIP banget. Jadi Anda untuk mengembalikannya pun tinggal cukup pencet tombol di sini. Nanti ada tombol di sini ya. Itu akan mengembalikan semua posisi secara cepat. Yang pasti Anda nggak bakalan rugi memilih mobil yang satu ini karena spesial banget. So, this is a VIP car. Ini benar-benar mobil VIP. Oke, ini di dalam BMW 7 Series 740 Li. Kita akan dengarkan kualitas musik dari BMW ini ya, dengan speakernya yang spesial. Dan bisa untuk volume, kita bisa menggunakan gesture seperti ini. Saya akan coba demokan ya. Nah, itu dia kualitas suara dari audionya di BMW. Benar-benar memanjakan Anda, kalian bosku. Jadi mobil ini memang cocok bagi kalian yang memang entrepreneur muda dan ingin menikmati gaya hidup yang berkendara yang enak. Dan ini memang cocok untuk perjalanan jauh, Anda nggak akan capek. Oke, info pembelian unit ini selagi masih ada silakan cek di deskripsi. Hanya ada di SAC di Kota Malang. Mungkin dari video ini sekilas sudah kita sudahi juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kita akan ulas juga produk-produk barang-barang terbaru nanti yang dari SAC, apa aja yang barang baru kita akan segera videokan. Oke, sampai jumpa and bye-bye.